Pak Anies tidak menyebut jalan desa, tapi menyebut jalan provinsi, jalan kota, kabupaten. Iya kan? Bukan jalan desa. Jalan desa lain lagi. Kan jalan desa juga termasuk jalan tak berbayar. Kok Anda protes? Lihat aja datanya nih. Sudah membangun jalan sepanjang jalan desa tuh 1,13 juta kilometer. Beta punya desa saja sejak Indonesia merdeka baru merasakan jalan beraspal di tahun 2018. Itu pun jalan umum desa, tidak termasuk setapak dan gang desa. Lalu kalau Anda bilang Pak SBY sudah membangun jalan desa sepanjang jutaan kilometer, itu desa di negara mana? MCK 252.000 unit dan seterusnya ada datanya. Data situ juga mengatakan di pemerintahan Pak SBY sudah terbangun 64.775 unit rusun. Pertanyaannya, 64.000 rusun itu terbangun di desa mana? Di desa hantu atau di desa mana? Di kota saja tidak ada, kok ini bicara di desa, kan ngawur. Inilah hebatnya Pak Anies. Beliau mengucapkan statement yang membuat kita tuh harus membaca. Dan di Indonesia ini kan tradisi atau budaya literasi itu kan memang kurang. Setelah membaca, pikir juga apakah masuk akal atau tidak, sesuai fakta atau tidak. Jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Ada seorang tokoh, ya kita sebut saja Bapak Tuan Bajang, yang mengkritisi statement Pak Anies tentang perbandingan jalan tak berbayar pada masa SBY, kota, provinsi, dan kabupaten itu jauh lebih panjang dibandingkan Pak Jokowi. Bahkan 7,5 kali lipat. Pada masa SBY selama 10 tahun itu sudah membangun 144.000 km, sedangkan masa Jokowi itu hanya 19.000 km. Nah ini memang berbahaya kan. Nanti akan meruntuhkan bahwa Pak Jokowi lah bapak pembangunan jalan selama ini. Nah, sontak ini kan dikritisi oleh Pak Yai yang mengatakan bahwa Pak Anies kurang data. Tidak memasukkan jalan desa itu kan juga tidak berbayar, yang pembangunannya melampaui, yaitu sekarang lebih sekitar 316.000 km, jauh melampaui zamannya SBY. Nah, nuduh Pak Anies kurang data ini kan akhirnya jadi blunder. Kebalik malah Anda yang kurang data, itu yang menurut netizen jelas, dan itu memang datanya demikian gitu. Iya kan? Jadi mengkomparasikan ini kan jadi tidak sesuai substansinya. Pak Anies tidak menyebut jalan desa, tapi menyebut jalan provinsi, jalan kota, kabupaten. Iya kan? Bukan jalan desa. Jalan desa lain lagi. Kenapa Anda protes ketika Tuan Guru Bajang bicara soal jalan desa? Kan Pak Anies yang bicara tentang sudut-sudut desa, bicara tentang sentra pertanian dan perkebunan. Lalu apakah sudut desa, pertanian, dan perkebunan itu bukan di desa? Apakah ketika Pak Anies bicara tentang sudut desa, bicara tentang pertanian, bicara tentang perkebunan, lalu tidak boleh bicara tentang jalan desa? Terus Anda pikir hasil pertanian itu mau dibawa lihat mana, makanya Anda protes ketika Pak Tuan Guru Bajang bicara soal jalan desa? Kan jalan desa juga termasuk jalan tak berbayar, kok Anda protes? Oke, kita bahas sekarang, belak-belakan aja nih. Tahun 2014, Undang-Undang tentang pembangunan desa atau jalan desa, atau dana desa, termasuk jalan desa, itu yang menteken itu malah Pak SBY, tahun 2014. Dan dialokasikan APBN-nya dan direalisasikan setahun ke depan pada zamannya Jokowi. Artinya pembangunan jalan desa zaman SBY itu sudah start gitu. Nah, oke, ya kan?
pertanyaannya apakah sebelum ditekannya undang-undang itu pembangunan infrastruktur di desa itu tidak dilakukan zamannya SBY? Nah, ini yang harus kita luruskan gitu. Ya seakan-akan hanya Pak Jokowi yang perhatikan masyarakat kecil gitu kan. Enggak. Ingat, Pak SBY pernah mencetuskan dulu tahun 2007 tentang PNPM Mandiri. Ya, Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri. Ini luar biasa manfaatnya untuk pembangunan infrastruktur desa. Ingat, dari tahun 2009 hingga tahun 2014 itu pemerintah sudah menggelontorkan dana kurang lebih sekitar 82,9 triliun. Itu sudah membangun apa saja itu. Ya, termasuk ini, lihat aja datanya nih. Sudah membangun jalan sepanjang jalan desa tuh 1,13 juta kilometer. Gila, lebih banyak lagi kan. Kemudian jembatan 322.000 unit, irigasi 319 unit, sekian, saran air bersih 358.000 unit, MCK 252.000 unit, dan seterusnya, ada datanya. Jadi yang mengatakan bahwa Pak SBY tidak memperhatikan, malah pada zaman itu program pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa itu sudah berjalan dengan luar biasa, ya kan? Nah, tapi yang penting ini gitu ya, bahwa menuduh ya Pak Anies itu ngomong ngasal gitu, ini yang kemudian harus dikoreksi. Akhirnya menjadi bumerang, iya kan? Inilah hebatnya Pak Anies. Beliau mengucapkan statement yang membuat kita tuh harus membaca. Dan di Indonesia ini kan tradisi atau budaya literasi itu kan memang kurang. Dimanfaatkan oleh buzzer gitu untuk merubah opini publik. Lucunya lagi Anda bilang Pak SBY sudah membangun jalan desa sepanjang 1.130.000 kilometer. Pertanyaannya, Pak SBY membangun jalan desa sepanjang itu di mana? Jumlah desa di Indonesia saat ini hampir 75.000 desa. Seandainya setiap desa membangun jalan umum desa sepanjang 10 km, maka seluruhnya hanya membutuhkan 750.000 km. 750.000 km saja sampai saat ini masih banyak desa yang belum merasakan jalan beraspal sejak Indonesia merdeka. Kok Anda bilang Pak SBY sudah membangun jalan desa sepanjang 1,13 juta kilometer? Apakah Pak SBY bangun dengan setapak-setapak desa? Jalan umum desa saja sampai saat ini masih banyak yang belum merasakan jalan beraspal. Kok Anda bilang sudah sampai 1,13 juta kilometer? Kan aneh. Beta punya desa saja sejak Indonesia merdeka baru merasakan jalan beraspal di tahun 2018. Itu pun jalan umum desa, tidak termasuk setapak dan gang desa. Lalu kalau Anda bilang Pak SBY sudah membangun jalan desa sepanjang jutaan kilometer, itu desa di negara mana? Anda sendiri tahu kalau Pak SBY itu yang tanda tangan Undang-Undang Desa di tahun 2014. Artinya Pak SBY itu baru peduli pada desa di akhir masa jabatan beliau. Itu pun peduli dalam bentuk peraturan, bukan dalam bentuk pelaksanaan. Lagian kalau Pak SBY sudah membangun desa, sudah membangun jalan desa sepanjang 1,13 juta kilometer, maka sudah pasti para kepala desa menyebut Pak SBY dengan sebutan Bapak Pembangunan Desa. Tapi nyatanya apa? Nyatanya Pak Jokowi yang disebut sebagai Bapak Pembangunan Desa. Artinya para kepala desa dan masyarakat desa mengakui bahwa di zaman Pak Jokowi desa baru diperhatikan. Di zaman Pak Jokowi desa baru dibangun, termasuk dibangun jalan desa. Jadi Anda jangan telan mentah-mentah data itu, bos. Data itu bisa dimanipulasi, tapi fakta di lapangan tidak bisa, bos. Data yang Anda sampaikan dari PNPM Mandiri Desa itu, di situ mengatakan di pemerintahan Pak SBY sudah terbangun rumah untuk Ex Timor Timur sebanyak 12.722 unit. Pertanyaannya, 12.000 rumah itu terbangun di mana? Kok beta yang tanam ari-ari di Pulau Timur sampai saat ini belum pernah melihat 12.000 rumah yang dibangun oleh Pak SBY? Atau jangan-jangan mangkrak? Data itu juga mengatakan di pemerintahan Pak SBY sudah terbangun 64.775 unit rusun. Pertanyaannya, 64.000 rusun itu terbangun di desa mana? Di desa hantu atau di desa mana? Di kota saja tidak ada, kok ini bicara di desa? Kan ngawur. Anda sendiri yang bilang harus membaca. Memang betul. Tapi supaya Anda tahu habis membaca atau setelah membaca, pikir juga apakah masuk akal atau tidak, sesuai fakta atau tidak. Kenapa beta bilang begitu? Karena kami yang tinggal di desa, jadi kami yang melihat fakta yang ada, bukan melihat data yang dimanipulasi. Kalau bicara soal kondisi jalan di desa Kakan, dari beta lahir sampai beta pi merantau di Jakarta, kok besok pulang datang juga
sudah ada perubahan sama sekali.